kayaknya rada beda nih. Ada nggak alasan khusus membahas soal Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul, dan Nyi Blorong? Karena kayaknya ini nggak tahu nih tabu atau enggak, tapi kayak wah Nyi Roro Kidul aku langsung kayak semangat gitu membacanya. Ada alasan khusus nggak, sama apa sih yang dibahas gitu? Mungkin biar Bu Ibu dan teman-teman juga Ya, ada. oke. Ya ini kalau kita bicara Nyi Roro Kidul, tentunya kan berhubungan dengan Laut Kidul ya, Laut Selatan. Jadi saya sempat waktu pergi ke wilayah yang Laut Selatan itu kan kita tidak boleh mengenakan baju hijau gitu ya, dengan asumsi kalau itu bisa diambil oleh Roro Kidul. Dan kedua, ini kan juga kalau kita bicara Roro Kidul, kita selalu ingat dengan artis Susana gitu kan, yang ada di kita itu tuh gitu, yang seperti itu. Tapi ternyata tidak seperti tidak sederhana itu saja. Ini menjadi hal yang menarik, bahkan diteliti secara serius gitu, dimuat di jurnal internasional, karena ini dikaitkan dengan berbagai macam hal, dikaitkan dengan misalnya penguasa di Jawa itu yang dikatakan kalau misalnya mereka menjadi penguasa di Jawa akan selalu berdampingan dengan Ratu Kidul. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang sosok ini ada gitu kan? Apakah memang benar-benar ada atau hanya sekedar terkait tadi dengan urusan politik atau urusan yang terkait dengan kekuasaan gitu, hingga sampai pada ada satu titik ya, karena misalnya kalau baju hijau ya mungkin karena laut kan kalau kita berenang tidak kelihatan gitu ya, kalau misalnya terbawa ombak susah dibantu, atau mungkin ada hal lain terkait misalnya kalau kita memberikan semacam sesaji untuk Roro Kidul, kita taruh di tepi pantai supaya dibawa, ya mungkin nanti untuk makanan ikan atau apapun. Jadi ini sebenarnya boleh dikatakan saya mungkin terinspirasi dengan itu tadi ya, film-film tadi, kemudian juga saya membaca beberapa artikel jurnal dan melihat ini kok sepertinya ini kan hal yang tabu juga kalau misalnya kita kaitkan gitu ya, tidak hanya yang berhubungan dengan masalah seksualitas, tapi dengan hal yang terkait dengan mungkin suatu wilayah ya, kalau kita bicara di sini kan wilayah ya. Apakah ini juga berlaku di wilayah lain? Misalnya yang apakah hanya sepanjang pantai selatan saja, di pantai utara itu bagaimana gitu? Apakah ada penguasa yang lain gitu? Karena kan ini juga berhubungan dengan istilahnya bagaimana kalau kita bicara raja gitu ya, supaya dia dihormati kan tentunya dia juga harus memiliki satu karisma gitu. Karismanya apa ya? Di sini dimunculkanlah mungkin Ratu Kidul ya. Atau kalau kita misalnya sepakat dengan Pram ya, ini dikaitkan dengan kekalahan Sultan Agung ketika menyerang Batavia ini kan, karena dia gagal menguasai jalur perdagangan di wilayah Laut Jawa, maka muncullah ini sosok Roro Kidul ini yang dikatakan menguasai Laut Selatan. Nah, dan nanti mitosnya aja jadi tuh Mas ya, kurang lebihnya itu. ya. Jadi ini kalau kita lihat ya bisa macam-macam juga, tapi sampai sekarang ini kan masih dipercaya kan. Bahkan nanti kalau misalnya mungkin kemarin karena COVID tidak terlalu banyak orang yang liburan di pantai selatan ya. Kalau biasanya kalau tiap lebaran itu kan ada orang berenang, kemudian nanti ada yang terbawa ombak, meninggal baru ditemukan seminggu 2 minggu kemudian. Jadi saya kira ini juga ya menarik juga ya, berhubungan dengan hal yang tabu tadi gitu. Penasaran deh Mas, kalau akademisi misalnya mau ngeriset soal fenomena Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong gitu ya, atau mungkin pesugihan gitu, itu kan pasti menarik untuk diteliti ya secara ilmu sosial. Itu ngambil datanya apa sih Mas? Data yang diambil gitu, interview kah atau misalnya ngelihat tulisan-tulisan nama gitu, apa sih, penasaran deh metodenya. Ya karena saya sejarah ya, kalau antropolog kan beda lagi ya. Kalau sejarah itu memang berbasis data. Berbasis data bisa mungkin berupa istilahnya babat. Babat itu yang menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Atau juga kita bisa padu dengan folklore gitu kan. Folklore ini kan muncul tidak hanya folklore yang baru ya, mungkin folklore yang lama itu seperti apa. Jadi memang kuat di dokumen, kuat di data, dan kebanyakan itu dibuat atau dikerjakan dalam bahasa Belanda. Nah ini menjadi satu hal yang menguntungkan buat saya kalau misalnya saya bisa mengakses itu, karena
tidak banyak lah orang yang katakanlah mau bersusah payah gitu ya, berkutat di dokumen-dokumen atau katakanlah yang berhubungan dengan bahasa Belanda. Jadi itu kalau antropolog beda lagi ya, mereka bisa wawancara, bisa melakukan semacam interview gitu ya, dan yang jelas sama-sama sulit juga itu ya. Karena kalau sejarah kan tidak bisa wawancara, kita wawancara siapa kalau misalnya orang yang kita wawancara sudah meninggal gitu. Jadi ini jadi ya metodenya mungkin beda ya. Ada juga yang metode seperti itu, misalnya wawancara orang yang meninggal apakah menggunakan pemanggilan arwah seperti apa gitu. Tapi yang jelas ada metodenya. Kita harus selalu memegang metode tersebut ya. Itu Mbak Putih. Jadi malah kalau kita ngomongin soal cari data, folklore itu malah justru sumber tertulisnya tuh malah yang bahasa Belanda ya, Mas ya. Suatu Betul, fakta ya. yang sangat menarik nih, Bu Ibu dan teman-teman. Iya sih, karena kan kita kalau orang Indonesia kan itu tuh katanya ada ini, itu tuh katanya ada itu gitu kan. Tapi soal penulisan kayaknya mungkin pada zaman itu lebih ke ya yang udah ada apa teknologinya ya. Maksudnya Belanda. Oke, ini kita udah ada pertanyaan dari Nugroho Adiwibowo. Tapi sebelum membacakan pertanyaannya, aku mau berkabar dulu bahwa buku Bukan Tabu di Nusantara bisa didapatkan di Gerai Kompas. Nanti ada linknya, mungkin bisa dibantu juga di-share linknya baik di YouTube maupun di chat ini. Jadi nanti kalau misalnya udah, wah kisi-kisinya udah banyak menarik gitu kan, oh aku mau langsung belanja gitu kan, mungkin Bu Ibu, teman-teman dan sobat buku Kompas yang belum beli bisa langsung ngecek ya gitu. Oke, sekarang pertanyaan dari Nugroho Adiwibowo. Permisi Pak, izin bertanya, ngomongin sejarah Belanda, ada nggak dalam buku ini membahas tentang open door politik zaman old sama zaman sekarang? Wah, ya silakan Mas. Ya, politik pintu terbuka atau open door ini kan terkait dengan ekonomi ya. Memang secara tidak langsung atau eksplisit saya tidak membahas itu karena yang jelas tadi kan permintaan dari teman-teman di penerbit ini tidak terlalu akademis gitu ya. Jadi halnya lebih pada deskriptif kan. Jadi saya tidak memasukkan ini, tapi kalau kita lihat terkait dengan perkebunan ya, di bagaimana perkebunan itu dijalankan pada masa Hindia Belanda tentunya berkaitan dengan itu. Jadi modal yang masuk ke Hindia ketika itu juga terkait dengan politik ini gitu ya. Jadi karena ini kan bukan buku ekonomi ya. Kalau buku ekonomi akan saya singgung juga, tapi karena mungkin imbasnya hal lain yang boleh dikatakan ya tadi berhubungan dengan hal-hal yang tadi ada nyai tadi, ada misalnya para pekebun kesepian gitu ya. Jadi ya berhubungan dengan itu akibat dari politik itu sebenarnya kalau boleh dikaitkan ya. Iya. Jadi memang nggak membahas secara aspek ekonominya, tapi yang dibahas adalah dampaknya dan akhirnya memang jadi hal-hal yang terkait dengan seksualitas atau dianggap tabu. Tapi saya lelah banget Mas waktu baca bagian itu, kayak sedih banget. Jadi maksudnya cuma baca cerita singkat aja soal perempuan-perempuan yang bekerja di perkebunan itu, kayaknya ya Allah alangkah beruntungnya aku hari ini jadi ibu-ibu. Paling hanya cobaannya adalah lagi ngomong kayak gini anak masuk gitu kan, kayaknya zaman dulu berat banget. Ini mudah-mudahan tadi menjawab ya untuk Mas Nugroho Adiwibowo. Jadi memang yang dibahas ke sini pasti ada sangkut pautnya, tapi yang dibahas di sini lebih ke dampaknya. Sambil kita menunggu pertanyaan berikutnya nih, mungkin nyambung nih Mas sama yang tadi gitu ya. Kalau misalnya kan tadi dibilang sejarah itu selalu berulang gitu, cuman kan mungkin ada kondisi-kondisi yang berbeda. Tapi kan kayaknya kalau zaman sekarang itu para perempuan gitu kan, dan mungkin laki-laki juga gitu ya, udah lebih menerima kesetaraan gitu ya antara perempuan dan laki-laki gitu.
ada nggak sih Mas hubungannya? Kayaknya bener nggak kalau saya bilang bahwa dulu banyak sekali hal yang akhirnya tabu tapi menindas perempuan itu karena mungkin masih ada ketimpangan yang besar gitu antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya perempuan itu dipandang sebagai komoditas gitu kan. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu gitu. Bener nggak kalau misalnya mungkin asumsi saya kayak gitu pas baca? Ya, karena itu kan memang berhubungan dengan masyarakat ya. Bagaimana Ya. masyarakat menerima hal tersebut. Saya mungkin memberikan ilustrasi, misalnya tadi kita sudah membahas perempuan pribumi yang menikah dengan orang Eropa, kulit putih gitu ya, atau katakanlah orang Belanda. Tapi bagaimana dengan yang laki-laki pribumi dengan wanita Eropa gitu, itu bagaimana itu kan, statusnya bagaimana. Nah ini saya kira kalau kita lihat atau baca buku sejarah, misalnya Dr. Cipto Mangunkusumo itu istrinya orang kulit putih, ya istri yang pertama atau yang berapa gitu. Kemudian juga Sultan Syahrir itu pernah menikah dengan orang kulit putih, orang Belanda gitu. Jadi ya penerimaan masyarakat ketika itu juga agak aneh gitu kan. Ini ada orang kulit coklat, kulit apa ya gelap, tapi istrinya orang kulit putih. Jadi ya tidak dianggap sebagai hal yang wajar, malah kan dianggap sebagai hal yang aneh ketika itu. Jadi kalau misalnya terkait dengan kesetaraan gender ya memang ketika itu situasinya tidak memungkinkan ya. Jadi misalnya ada aktivis perempuan yang sengaja datang ke Hindia Belanda ketika itu ya untuk mempromosikan bahwa perempuan ini juga memiliki hak pilih. Itu sempat ada itu datang ke sini ke Batavia ya. Itu namanya Aleta Jacobs. Ini dia juga sempat terkesan juga terhadap Kartini, tapi Kartini sudah meninggal ketika dia datang. Kartini sudah meninggal, tapi dia terkesan dan banyak membaca beberapa surat Kartini yang dia terkesan. Jadi ternyata di Hindia ini juga ada katakanlah para perempuan yang memiliki pikiran-pikiran yang progresif, yang maju gitu. Jadi ya tadi kalau misalnya ini kan terkait dengan masyarakat selama ini ya. Mungkin kalau kita sekarang netizen gitu kan, netizen yang kata netizen gitu. Jadi ini ya agak boleh dibilang agak ada semacam mungkin apa ya, sama kan, kalau dulu kan masyarakat gitu ya, masyarakat sini sekarang netizen gitu. Jadi apapun yang kita lakukan misalnya netizen mengatakan itu jelek, salah ya sudah habislah gitu. Jadi ini jadi sama saja kan sebenarnya, hanya mungkin dengan kemasan dengan bentuk yang berbeda itu, atau mungkin dengan nama yang berbeda. Ya, mungkin kalau zaman dulu itu sifatnya lebih ke dikucilkan, kalau sekarang lebih kayak diserang gitu kan, komen, wah ini pelakor gitu kan, mungkin di unfriend. Atau di unfollow massal gitu kan, atau wah ini memang sih ya, tapi mungkin sebetulnya pola perilaku, walaupun mungkin udah ada peningkatan gitu ya, mungkin kita sekarang lebih aware sama bahwa perempuan itu juga punya hak yang setara dengan laki-laki, tapi tetap aja kadang-kadang apa yang udah terinternalisasi di masyarakat itu tetap sulit ya Mas. Jadi cuman kalaupun itu dulu di dunia nyata, berarti sekarang di dunia maya gitu kita masih bisa lihat kali ya, Mas. Tapi penasaran deh kalau misalnya hal-hal yang seperti perempuan itu dianggap sebagai komoditas atau misalnya warga yang pokoknya tuh harus apa-apa ikut laki-laki. Itu pas zaman dulu, pas zaman penjajahan pun sebetulnya kalau di Belanda, di negara-negara yang kolonial pun itu memang seperti itu ya, Mas. Maksudnya perempuannya juga di-treat seperti itu ya.